berkerudung putih. Dengan mata merahnya, ia membisikkan, "Aku menunggumu." Suara itu Hai guys, welcome to my YouTube channel Novelis Project, channel yang berisikan tentang cerita-cerita horor versi gue sendiri tentunya. So, buat lo semua yang suka dengan cerita-cerita horor, especially dengan cerita pendek horor seram, please subscribe, like, komen, juga share video gue ini. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. So guys, ini dia 10 cerita-cerita pendek horor seram versi gue sendiri. 10. Hantu wanita di rumah tua. Di sebuah rumah tua yang sunyi, terdengar suara langkah kaki, meskipun tak ada yang terlihat. Setiap malam, bayangan misterius muncul di jendela. Pada suatu malam, pintu terbuka sendiri. Terlihat hantu wanita berkerudung putih. Dengan mata merahnya, ia membisikkan, "Aku menunggumu." Suara itu tak pernah pudar. Next. 9. Arwah penjaga hutan. Di hutan yang gelap, desing pintu tua terdengar. Penduduk desa berbicara tentang arwah penjaga hutan yang sangat mengerikan. Suatu malam, anak kecil menghilang. Desing pintu terdengar lagi, dan pintu terbuka lebar. Bayangan pucat muncul menunjukkan senyum menakutkan. Anak itu pun tak pernah kembali. Nah guys, please comment next. 8. Hantu di hutan terpencil. Suatu malam yang hujan, motorku mogok di pinggir hutan terpencil. Aku dengar suara anak menangis. Sepertinya dari semak belakang. Aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Kemudian aku pun melanjutkan perjalanan. Bayangan anak itu muncul di tengah jalan mengarah ke jurang. Seketika tawa anak itu tiba-tiba bergema dan berkata, "Ayo ikut aku." So guys, gimana menurut lo? Next. 7. Hantu rumah sakit terbengkalai. Sebuah rumah sakit terbengkalai dan konon katanya angker.
Seorang perawat shift malam mencoba membuktikannya. Di lorong sunyi, bayangan pasien menyeret kakinya terdengar. Dia berlari. Lampu mati satu persatu. Pintu pun terbuka sendiri. Terlihat pasien pucat berdiri di depannya dengan bisikan, "Jangan tinggalkan aku di sini." Dengan mata penuh darah dan wajah penuh luka. Nah guys, yang ini gimana? Next. Enam. Hantu di pabrik tua. Pada tengah malam, pesan misterius tiba di ponselnya. "Tolong, aku terjebak." Tanpa pengirim. Dia penasaran dan mengikuti petunjuk GPS dan menunjukkan di pabrik tua. Suara bisikan memanggilnya. Pintu terkunci. Langkah mendekat. Dari gelap, tangan meraih bahunya. Dia berbalik, tak ada siapa-siapa. Nah guys, gimana menurut lo? Next. Lima. Kuntilanak penunggu kamar mandi. Saat hujan deras, aku melihat bayangan perempuan basah kuyup di jendela. Tapi ketika pintu dibuka, tak ada siapa-siapa. Malam berikutnya, wajah perempuan itu muncul di cermin kamar mandi. Wajahnya menyeringai dengan rambut panjang putih menyentuh lantai. Aku berbalik dan perempuan itu menghilang, meninggalkan pesan basah di cermin, "Kau tak sendiri." Well, next. Empat. Kuntilanak di ujung ranjang. Dalam kegelapan, suara langkah kaki menghampiri tidurku. Mataku terbuka melihat bayangan pucat di ujung ranjang. Tangan dingin meraih kakiku. Aku mencoba berteriak, tapi suaraku tak keluar. Bayangan itu semakin dekat, rambutnya panjang, putih, dan terurai. Bibirnya bisikkan, "Aku telah menunggumu. Sekarang kita akan bersama selamanya." Nah guys, gimana menurut lo? Next.
3. Pendaki yang hilang. Di hutan terpencil, kelompok pendaki menemukan desa kosong. Rumah-rumah penuh makanan, tapi tak ada orang satupun. Suara anak-anak tertawa muncul dari hutan. Mereka diikuti, tetapi semakin dalam, hutan semakin tebal dan gelap. Suara tawa berubah menjadi jeritan, dan mereka tak pernah kembali. Dua, hantu museum kuno. Di museum kuno, patung misterius menarik perhatian pengunjung. Saat malam tiba, mata patung bersinar. Salah satu pengunjung mengambil foto patung tersebut, dan pada gambar, patung itu menatap lurus ke arah kamera. Keesokan harinya, mata patung kembali normal, dan pengunjung itu tak pernah terlihat lagi. Nah guys, next. Satu, hantu di rumah tua. Di rumah tua yang terbengkalai, lukisan keluarga menghiasi dinding. Suatu malam, mata anggota keluarga di lukisan bergerak. Pintu berderak terbuka. Langkah kaki mendekat. Sosok keluarga dalam lukisan melompat keluar. Wajah robek dan rusak, juga menghitam. Mereka bisikan, "Kau akan menjadi bagian dari kami." Well guys, itu tadi 10 cerita-cerita pendek horor seram versi gue sendiri. Thanks for watching and see you later.